Selama senyum dari ibu masih terpancar, aku pastikan duniamu akan dan selalu baik-baik saja. Tak hayal, manusia yang seharusnya menerima segala ketetapan yang ada harus menuntut beberapa hal sesuai dengan kehendaknya, mengharap sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sampai lupa kalau dia hanyalah manusia. Kecewa terkadang berkali-kali datang ketika harapan berjalan tak sesuai dengan apa yang terencana. Bahkan dalam simpudoan pun yang pada mulanya memiliki sebuah makna meminta, terlebih mengakui kepada Tuhan akan sisi kelemahan sebagai manusia, tak jarang malah terkesan memaksa. Apalagi bicara tentang cinta, sebagian mengatakan kalau di dalamnya tak ada luka. Sebagian pula mengatakan kalau saja cinta adalah awal kisah sebuah luka, ketika mana tak didapati sebuah balasan sesuai ekspektasi yang terus saja dibenarkan adanya. Sambil meletakkan gitar yang sedari tadi dimainkan oleh Anji, sesekali dirinya mengecek notif pesan. Barangkali ada pesan masuk. Namun, nihil saja. Hanya sebuah pesan promo paketan yang tak bosan-bosannya terus memberikan tawaran kepada Anji. Cek, ponsel kayak kuburan gini. Gerutu Anji sambil meletakkan kembali ponsel dan mulai kembali mengambil gitar akustik klasik yang telah dirinya lama miliki. Adakah sesuatu yang lebih membosankan atau malah melelahkan ketika mana harus menunggu sebuah kepastian yang datang? Bicara tentang perasaan, mungkin beberapa orang juga memiliki kisah yang hampir sama. Bagaimana kepastian bisa datang, sedangkan pengutaraan soal perasaan pun belum sempat untuk dirinya ungkapkan. Bagaimana mungkin seseorang yang dirinya cintai bisa mengetahui isi hati yang dimiliki oleh Anji seorang diri? Ditatapnya langit dengan penuh hati kekaguman sambil sesekali tersenyum. Anji membayangkan sosok perempuan yang telah lama sekali dirinya kagumi dalam diam. Bisa apa dirinya selain memendam sebuah perasaan? Apalagi layaknya sebuah bintang yang terhampar di atas sana, dan seorang Anji hanyalah serpihan sebuah cerita yang mungkin saja bukan menjadi tokoh utama dalam lembaran cerita orang yang dicinta. Ada ribuan, bahkan jutaan, atau malah beratus-ratus triliun juta tak terhitung makhluk Tuhan yang diciptakan untuk menghiasi malam. Menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang mampu untuk berpikir dengan kesungguhan. Jantung Anji berdegup kencang ketika membayangkan sosok perempuan yang dirinya idamkan. Matanya sesekali terpejam, jari-jarinya memetik senar gitar tak beraturan. Bibirnya terus saja mengeluarkan lirik lagu sebagai bukti sebuah keresahan. Sambil sesekali mermelek melantunkan sebuah dendangan lagu dengan petikan gitar, Anji menikmati malam dengan tenang. Tak pernah dirasa bagaimana lelahnya kerja seharian karena tuntutan kebutuhan. Kalau dirinya tidak bekerja, mau bagaimana ia mencukupi kebutuhannya? Apalagi dirinya adalah anak nomor 1 dari 4 bersaudara. Ria Fahri, adik ke-1 yang sekarang duduk di bangku kelas 11 sekolah menengah atas. Maulana Khair, adik kedua yang umurnya juga tak jauh berbeda dari Ria, yang kini lebih memilih meneruskan pendidikan ke sebuah pondok pesantren daripada melanjutkan sekolah. Dan juga Nara Ahithna, adik ketiga yang kini sudah duduk di bangku kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Dan juga Nara Ahithna, adik ketiga yang kini sudah duduk di bangku kelas 9 Madrasah Tsanawiyah. Dengan cara seperti ini juga, Anji menenangkan diri, mencari kedamaian hati lewat lantunan dendangan lagu yang hampir setiap hari dirinya lakukan, sebagai salah satu rutinitas wajib selepas sholat Isya. Ji, sudah makan? Suara yang tak asing terdengar dari balik rumah. Sudah, Bu. Yang benar, kayaknya dari tadi cuma mainin gitar mulu, ucap seorang perempuan berjalan menghampiri Anji pada teras rumah berukuran sedang.
Sosok perempuan yang tak lain adalah ibu tercinta dari Anji dan adik-adiknya. Mendengar sebuah perhatian yang diberikan oleh ibunya membuat hati Anji merasa nyaman. Lelah seharian, rasanya bisa sirna seketika. Ketika ibu selalu menjadi rumah atas segala rasa resah ataupun gundah yang dirasa. Menjadi tempat kembali, kalau kenyataan juga datang tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukan sekadar rumah, namun juga tempat untuk segala apa yang menjadi dibutuhkan oleh seorang Anji. Bagaimana hari ini? Laris bukan jualannya? Iya bu, alhamdulillah laris. Lumayan besok Jumat bisa buat bekal saku untuk ngirim Maulana di pesantren. Ucap Anji dengan senyuman, mengalihkan pandangan dari langit, menatap wajah dari ibunya yang terlihat samar, garis keriput mulai terpajang remang di bawah kelopak matanya. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Sedikit saja uangnya yang dikirim untuk Maulana. Tadi siang ibu juga sudah dapat kiriman dari bapak, jatah buat Maulana. Balas ibu dengan senyum ramah penuh ketulusan. Syukur bu kalau begitu. Mereka berdua terlihat sangat mesra berbicara di depan teras rumah. Berbincang soal keinginan-keinginan serta harapan yang tak lelah terus saja Anji utarakan. Mengundang sebuah senyum yang tak bisa terbantahkan dari wajah seorang ibu. Serta harapan akan dikabulkan oleh Tuhan akan cita-cita keinginan yang dimiliki oleh Anji. Semoga saja. Di sela-sela percakapan itu, tak sengaja Anji menceritakan perihal perempuan yang sudah lama dirinya kenal. Dengan lirih namun jelas bila didengar, tak sungkan dirinya memuji-muji perempuan itu di hadapan ibunya. Beberapa kali mengundang sebuah senyum ketulusan dari ibunya, memberikan sebuah isyarat kalau anak pertamanya ini telah bertumbuh semakin dewasa. Oh ya, jadi kapan mau dikenalin sama ibu? Hehehe, belum berani bu. Anji saja masih punya 3 adik. Masa iya mau tiba-tiba ngenalin dia sama ibu? Sama saja minta restu sama ibu dong. WK. Ujar Anji terkekeh menganggap kalau saja dia hanya sedang bercerita tidak lebih dan tidak kurang. Sebenarnya, bukan masalah restu atau tidak. Meski hal demikian memang harus menjadi pertimbangan yang diprioritaskan, ini hanya terjadi sebenarnya sekadar sebuah perasaan dalam diam. Untuk saat ini dan untuk kedepannya seperti apa. Loh, ya dikenalin dulu kan enggak apa-apa. Enggak ada yang salah bukan? Toh, ibu juga enggak gimana-gimana. Balas ibu mencoba meyakinkan. Anji hanya tersenyum. Memang benar apa yang baru saja dikatakan oleh ibunya. Beliau adalah sosok yang sangat bisa mengerti keadaan yang sedang Anji rasakan. Tak pernah melarang sesuatu asal tidak melampaui batas kewajaran. Besok kapan saja bu. Mungkin jika sudah waktunya, ibu juga akan kenal. Hehehe. Iya, ibu ngerti. Ayo makan dulu saja. Jangan cuma memuji sosoknya. Toh kesehatan juga tak jauh lebih penting daripada sekadar membayangkan indahnya masa depan. Anji mengangguk paham, beranjak bersama ibu masuk ke dalam rumah. Dilihatnya Ria yang sibuk dengan ponselnya. Seperti anak remaja pada umumnya, yang sesekali tersenyum sendiri bak orang gila. Berbeda dengan Aura yang terlihat sibuk menulis sesuatu di atas kertas. Oi, his. Ria berdesis sambil melirik ke arah Anji dengan malas. Ngapain sih mas? Seneng banget dah ganggu orang yang lagi kesemsem. Naura yang sedari tadi sibuk dengan pekerjaannya beralih menatap kakak perempuannya. Hehehe. Ria hanya cengisan. Apalagi ibu juga mendengar ucapan dari Ria, lalu menatap dengan mengeritkan wajahnya. Walah, lagi kesemsem toh. Ya. Anji berlalu menuju meja makan, tak mau memperpanjang urusan. Toh, adiknya juga sudah besar. Sudah tahu dong bagaimana menjaga diri dari sesuatu yang berbau asmara. Dengan raut wajah masam serta kemerah-merahan,
Ria juga kembali memainkan ponsel, memperlihatkan sikap cuek, meski tak terpungkiri rasa malu yang dirinya derita. Ini tadi ibu bikin telur dadar, sama supnya kayaknya juga masih. Ibu menyiapkan semua makanan seperti apa yang diucapkan. Anji tersenyum manis sambil duduk, sesekali menatap kedua adiknya yang masih saja sibuk dengan kesibukan masing-masing, sambil sesekali pula menggelengkan kepala. Cek, dasar bocil, ucap Anji lirih namun terdengar keras bagi Ria. Langsung saja, dari posisi rebahan yang dari tadi Ria lakukan, ia mengambil posisi duduk dan menatap ke arah Anji dengan kesal. Mengepalkan tangan. Jika bisa terlihat, mungkin kepalanya akan tumbuh 2 tanduk. Namun Anji hanya menjulurkan lidah dengan maksud mengejek. Shh, Anji, sudah, ini makan dulu, ibu mau ke dapur dulu. Hehehehe, iya bu. Melihat ibunya melangkahkan kaki menuju dapur, membuat Ria dan Naura juga sontak mengikutinya. Mereka berdua paham, tanpa disuruh saja mereka pasti akan membantu meringankan pekerjaan rumah. Saat berjalan melalui Anji, Ria berbisik, "Awas lu," membuat Anji tersedak menahan tawa, bukan malah marah dengan sikap adiknya ini. Air. Naura yang melihat langsung mengambilkan air putih tanpa diminta dan Naura peka. "Ini mas, hati-hati kalau makan tuh." Iya, makasih adikku yang cantik yang gak gerak sendiri." Anji mengelus kepala Naura sambil memandang Ria yang terlihat seolah mengejek saat dirinya memuji Naura. Ngik, nada notif pesan masuk, membuat Anji bergegas mengambil ponsel yang berada dalam saku sebelah kanannya. Dibukanya dengan cepat. Semoga bukan sekadar promo seperti yang sudah-sudah. Semoga. Betapa tak habis pikir dirinya melihat pesan yang masuk. Sendok yang sedari tadi digunakan untuk makan yang telah terpegang, seolah hanya digenggam tanpa bisa digerakkan. Diteguknya air putih yang tinggal separuh. "Selamat malam, Ji. Lagi apa kamu?"